Pak Broto, seorang lelaki tua yang umurnya sekitar 65 tahun. Pak Broto terkenal sebagai seorang kolektor benda-benda antik dan kuno. Kecintanya ini sudah mendarah daging sejak dulu. Sudah ratusan barang-barang antik dan kuno yang telah ia koleksi. Di dalam galerinya yang luas, terpampang berbagai macam benda-benda antik tua dan keramat. Pak Broto juga menjadikan galerinya sebagai tempat jual beli atau tukar menukar barang-barang antik. Orang-orang di sekitar rumah Pak Broto mengenal beliau sebagai sosok yang misterius karena dia jarang keluar. Dia lebih asik dengan kesibukannya dan galerinya. Kawan-kawan semua tahu nggak? Rupanya, rumah Pak Broto itu berada di pinggir hutan, jauh dari pemukiman. Tampak sebuah rumah dengan pagar besi yang berukiran aneh dan tampak sangat misterius. Di kanan kiri rumah Pak Broto, tampak pohon-pohon besar dan tua menjulang. Rupanya, dulu rumah itu dibeli dari seorang teman yang sekarang ini sudah meninggal. Rumah itu dulu terkenal dengan keangkerannya dan hal-hal ganjil yang sering tampak di rumah itu. Dan hal ini sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Sampai sekarang pun, rumah itu masih terkenal akan keangkerannya. Bagi Pak Broto, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang aneh dan ganjil. Dia sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan sosok misterius maupun sosok hantu. Pak Broto kini hidup sendirian. Setelah 5 tahun, ia ditinggal mati oleh istri tercintanya. Rupanya, rumah itu sudah menjadi kenangan yang tak mungkin dapat ia tinggalkan. Di rumah itulah, Pak Broto dan istrinya menghabiskan waktu bersama. Beliau masih teringat, dulu, saat pertama kali, beliau dan istrinya menempati rumah itu. Rupanya rumah itu penuh dengan keganjilan dan keanehan. Dan inilah kisahnya. Pada suatu malam, setelah Pak Broto resmi membeli rumah itu, ia dan istrinya segera menempati rumah itu. Saat itu, ia berumur sekitar 40 tahunan. Sekitar pukul 8 malam, hujan turun rintik-rintik, dan suasana di tempat itu tampak sunyi dan sepi. Yang terdengar hanya suara-suara binatang malam dan ronrongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Murni, istri Pak Broto, kala itu tengah berada di ruang dapur. Ia lagi memasak air untuk membuat kopi panas dan mie rebus. Kompor pun menyala, dan kemudian teko yang berisi air segera ditaruh di atas api kompor. Sebentar kemudian, air mulai mendidih, dan segera Murni menuangkan air panas itu ke dalam cangkir kopi. Bersamaan itu, rupanya, mie rebus yang ia buat telah matang. Mie rebus telur ceplok. Setelah semuanya jadi, kemudian Murni segera melangkah menuju ke ruang tengah. Ia melihat suaminya lagi duduk di depan TV. TV hitam putih kala itu. Waktu itu, siaran TV-nya cuma satu channel, yaitu TVRI. Maklum, karena lokasi dan tempat yang membuat hanya channel TVRI yang nyangkut di antenanya. Melihat istrinya yang datang membawa kopi, Pak Broto tersenyum kepada istrinya. Pak Broto adalah tipe suami yang sangat romantis. Mbak Murni kemudian duduk di samping suaminya. Ia pun menemani suaminya nonton TV kala itu. Sekitar pukul 11 malam, ternyata Mbak Murni tertidur di pangkuan suaminya. Dengan penuh kasih sayang, Pak Broto mengelus-ngelus rambut istrinya. Ia melihat
Istrinya yang cantik itu tengah tertidur pulas. Sementara di luar rumah masih terdengar hujan rintik-rintik dan kilatan-kilatan cahaya tampak dari jendela rumah. Karena kasihan dengan istrinya, Pak Broto tidak tega untuk membangunkannya. Ia pun kemudian membiarkan istrinya tidur di pangkuannya. Dan sekitar pukul 1 malam, ia pun ikut tertidur juga. Rintik suara hujan dan angin malam itu menghanyutkan tidur mereka berdua. Suara-suara khas binatang malam seolah menjadi musik pengantar tidur bagi mereka. Malam pun berlalu, dan kini pagi telah tiba. Sekitar pukul 5 pagi, Mbak Murni terbangun dari tidurnya. Saat ia membuka kedua matanya, yang ia lihat pertama kali adalah sosok suaminya. Ia baru sadar kalau semalam ia ketiduran di pangkuan suaminya. Mbak Murni pun tersenyum manis dan bahagia. Ia merasa beruntung mempunyai suami seperti Pak Broto. Suami yang sangat perhatian dan selalu mengerti dengan dirinya. Mbak Murni segera beranjak dari tidurnya. Ia pun kemudian melangkah mengambil selimut untuk menyelimuti suaminya. Setelah itu, Mbak Murni kemudian segera membereskan cangkir kopi dan mangkok mie semalam. Ia pun segera melangkah menuju ke ruang dapur. Mbak Murni segera mencuci cangkir dan mangkok. Setelah semua selesai, kini Mbak Murni segera memasak air dan mulai memanaskan sayur untuk sarapan pagi mereka berdua. Kini, mulai terciumlah aroma masakan yang sungguh sedap dan menggugah selera. 1 jam kemudian, kopi panas dan masakan pun akhirnya jadi, dan Mbak Murni segera meletakkannya di meja makan. Setelah semua kerjaan selesai, Mbak Murni kemudian memutuskan untuk segera mandi pagi, dan ia segera melangkah menuju ke kamar mandi yang bersebelahan dengan dapur. Mbak Murni pun segera mandi, dan itulah pertama kalinya ia mandi di rumah itu. Air di bak mandi itu terasa begitu dingin. Maklum, cuaca semalam kan habis hujan, jadi pagi itu cuaca masih terasa sangat dingin. Setelah selesai mandi, Mbak Murni kemudian melangkah menuju ke kamarnya. Kamar yang semalam belum sempat ia tiduri. Ia pun segera berganti pakaian dan menyisir rambutnya di depan cermin di dalam kamarnya. Tak selang berapa lama kemudian, ia keluar dari kamarnya. Sementara di ruang tengah, Mbak Murni tidak mendapati suaminya. Rupanya, suaminya telah terbangun dan langsung pergi mandi. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berdua kemudian sarapan pagi bareng di meja makan. Suasana romantis selalu muncul dalam hari-hari mereka. Malam pun tiba. Kala itu adalah malam kedua mereka menempati rumah itu. Seperti biasa, kebiasaan ngopi malam tak pernah ditinggalkan oleh Pak Broto. Ngopi adalah kebiasaannya yang tak pernah ia tinggalkan. Kopi adalah sahabat dan sekaligus inspirasi baginya. Saat itu, Mbak Murni lagi ada di ruang dapur. Ia memasak air untuk membuat kopi. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara memanggil Mbak Murni. Mbak Murni. Dan tak lama kemudian, ada bayangan yang berkelebat cepat melintas di pojokan. Mbak Murni. Mbak Murni. Mbak Murni pun menoleh dan mencari dari mana suara itu datang. Namun, tak tampak satu orang pun
di sekitar dapur. Mbak Murni pun kembali menuntaskan membuat kopi. Sambil membuat kopi, rupanya Mbak Murni menggoreng singkong yang ia ambil dari belakang rumah. Kembali terdengar suara-suara memanggil Mbak Murni. Mbak Murni, Mbak Murni, Mbak Murni. Tapi anehnya, setiap dicari-cari, suara itu kemudian menghilang. Ternyata, Mbak Murni itu orangnya cukup berani. Dia tak takut dengan hal-hal semacam itu. Hari demi hari pun berganti. Pak Broto dan Mbak Murni sudah terbiasa dengan hal-hal ganjil di rumah yang mereka tempati itu. Bermacam-macam penampakan sudah sering mereka lihat. Rupanya, asal dari sosok-sosok itu adalah dari benda-benda kuno yang ada di rumah itu. Waktu pun terus berjalan. Dan kini, semakin bertambah banyak koleksi benda-benda antik Pak Broto. Sudah 25 tahun Pak Broto mendiami rumah itu. Dan dalam waktu itu juga, banyak cerita-cerita misteri yang terjadi dengan benda-benda antiknya dan orang-orang yang membeli ataupun berkunjung di galeri antiknya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.